Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semuanya? Mari kita berdoa untuk memulai pelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Hari ini insya Allah yang mengajarkan adalah Ibu. Perkenalkan, Ibu Rini Syahraini Sibuan SPD MSI. Baik Ananda, mari kita mulai belajar. Ananda semuanya, Ibu yakin bahwa Ananda sudah pernah ya belajar biologi. Nah, untuk mengetahui apakah itu biologi, mari sama-sama kita pelajarin ya. Biologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau dikatakan dengan organisme. Kemudian organisme tersebut baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, kalau dilihat dari asal katanya, bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Mari kita rangkumkan bersama. Biologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme, bagaimana interaksinya satu sama lain dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan. Nah, Ananda juga bisa membaca kembali ya di bukunya apa yang dimaksud dengan biologi. Nah, bagaimana karakteristik biologi sebagai ilmu sains? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama bahwa biologi itu bersifat rasional. Kemudian yang kedua, biologi bersifat objektif. Kemudian yang ketiga, biologi bersifat empiris. Dan kemudian yang keempat bahwa biologi itu bersifat akumulatif. Baik Anda, nanti ini kita bahas ya satu persatu apa yang dimaksud dengan rasional, kemudian apa yang dimaksud dengan objektif, dan kemudian apa yang dimaksud dengan akumulatif. Oke ya, silahkan sambil dibaca bukunya. Kita bahas ya. Nah, apa yang maksud dengan rasional? Rasional itu artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan nalar atau rasio kita, yang hasilnya dapat diterima oleh akal manusia atau nalar manusia. Dan sains ini tentunya bukan bersifat tahayul. Kemudian yang kedua, objektif. Apa itu karakteristik biologi sebagai sains yang objektif? Nah, sains merupakan objektif ya, maksudnya karakteristik biologi sebagai sains itu bersifat objektif karena dia merupakan kebenaran apa adanya berdasarkan atas data-data dan fakta gitu ya, tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian yang berikutnya bersifat empiris. Apa yang maksud dengan empiris? Empiris itu merupakan dapat dibuktikan dengan pengamatan. Jadi sains ini dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian ataupun eksperimen. Kemudian berikutnya akumulatif. Apa itu bersifat akumulatif? Sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang objek dan ragam permasalahan biologi. Baik Ananda ya, kita akan bahas satu persatu sambil melihat ya gambar di slide. Yang pertama molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem sampai dengan bioma. Silahkan Anda sambil dibaca biologinya, buku biologinya ya. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan molekul ya. Kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, pada gambar itu ada gambar DNA dan RNA ya. Dikatakan di situ bahwa ya di slide ya Ananda, molekul merupakan kumpulan unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Jadi, semua makhluk hidup itu memiliki molekul, bahkan sampai tingkat virus ya, bahkan sampai tingkat virus.
Ya, kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan molekul ya. Molekul merupakan kumpulan unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Itu ya. Merupakan kumpulan unsur-unsur yang membentuk senyawa kimia. Apa-apa aja itu contoh molekul? Nah, contohnya molekul penyusun karbohidrat, kemudian protein, lemak, DNA, RNA, virus, dan lain-lain. Nah, setiap inti makhluk hidup memiliki molekul organik yang perannya adalah untuk mengendalikan seluruh struktur dan fungsi setiap sel. Nah, inti sel ini apa fungsinya? Membawa informasi genetik yang diturunkan, gitu ya. Nah, gen itu tersusun oleh molekul organik yang berupa DNA atau deoksiribonukleik acid. Kalau dalam Indonesia disebut dengan asam deoksiribonukleat. Kemudian yang satu lagi adalah RNA, ribonukleik acid. Dalam Indonesia dikatakan asam ribonukleat. Nah, kalau RNA itu dia melalui transkripsi. Nah, RNA berperan sebagai pelaksana sintesis protein. Selanjutnya adalah sel, ya. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup tingkat satu sel, ya, atau disebut dengan uniseluler, seperti protozoa, bakteri, dan alga, mereka melangsungkan metabolismenya di dalam sebuah sel. Ya, kenapa? Karena adanya organel-organel yang menjalankan fungsi metabolisme. Jadi kalau seperti hewan, ya, animalia, kemudian tumbuhan, ya, itu sudah memiliki banyak sel atau multiseluler, ya. Ibu ulangi, makhluk hidup multiseluler atau banyak sel seperti tumbuhan dan hewan, ya, disusun oleh bermacam-macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Tadi sebelumnya Ibu sampaikan bahwa ada yang hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Apa yang memiliki satu sel atau uniseluler? Yaitu seperti protozoa, bakteri, dan alga, gitu ya. Bagaimana tadi Ibu sampaikan melangsungkan metabolismenya? Mereka, protozoa, bakteri, dan alga yang satu sel tadi melangsungkan metabolismenya di dalam sebuah sel karena adanya organel-organel yang menjalankan fungsi metabolisme. Nah, Ananda yang dirahmati Allah sekalian, yang hebat-hebat dan mudah-mudahan sukses. Nah, di slide ini dijelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Di SMP atau MTS juga sudah dibahas ya tentang bagaimana struktur sel hewan dan bagaimana struktur sel tumbuhan. Coba Ananda perhatikan gambar di slide. Ya, Ananda lihat apa persamaan dan perbedaan dari kedua macam bentuk sel tadi, ya. Sel hewan dan sel tumbuhan. Apakah sel hewan memiliki dinding sel? Itu ya pertanyaan ya. Yang pertama kita lihat atau kita tinjau berdasarkan dari dinding sel. Apakah sel hewan memiliki dinding sel? Bagaimana dengan sel tumbuhan? Apakah sel tumbuhan memiliki dinding sel? Itu yang pertama. Yang kemudian membran sel, ya. Membran sel. Membran selnya adakah pada sel hewan? Kemudian pada tumbuhan adakah membran selnya, ya, membran sitoplasmanya? Kemudian kita lihat bagian dalam sitoplasmanya. Nukleus. Apakah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus? Kemudian yang berikutnya tentang bagian yang penting ya, seperti vakuola. Adakah vakuola pada sel tumbuhan maupun sel hewan? Kemudian badan Golgi, lisosom. Selanjutnya ada lagi ya yang paling penting juga ya, kloroplas. Adakah pada sel tumbuhan kloroplas? Bagaimana dengan sel hewan? Baik Ananda, untuk kajian sel ini kita akan bahas ya. Selanjutnya, Ibu akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.